Bu guru minta para muridnya membuat sebuah karangan pendek dengan judul, "Sesudah dewasa nanti aku akan bekerja apa dan menjadi apa?" Joko pun menulis, "Aku sesudah dewasa akan menjadi seorang polisi, membantu warga menangkap orang jahat." Bu guru yang melihat itu langsung berkata, "Angan-anganmu ini sangat baik Joko, namun kamu besok harus lebih memperhatikan Udin, teman sebangkumu." Ia mengatakan sesudah dewasa ia akan merampok bank. Gara-gara Soimah ngidam kepiting, Udin rela berangkat ke pasar untuk membelikannya. Tanpa diduga, di angkot Udin ketemu mantan pacarnya saat masih SMP. Akhirnya dia lupa tujuan semula dan menghabiskan waktu seharian dengan sang mantan. Waktu sudah sore ketika dia ingat harus membeli kepiting. Bergegas dia pergi ke pasar lalu membeli 5 kilogram kepiting. Untuk mengelabui istrinya Soimah, sesampainya di halaman rumah segera kepiting itu dilepas ikatannya lalu disebarkan ke tanah. Dengan sebatang tongkat, digiringnya kepiting tersebut. Sambil berteriak, "Ayo cepetan jalan, sebentar lagi sudah nyampe rumah." Soimah yang mendengar teriakan Udin segera keluar rumah. Melihat ulah suaminya, Soimah pun berkata sambil tertawa, "Weleh-weleh Mas Udin bawa kepiting kok digiring kayak giring bebek aja, pantesan jam segini baru nyampe rumah." Udin berangkat kerja terburu-buru, oleh Soimah istrinya diperingatkan agar tidak melupakan sesuatu. "Pak kok buru-buru sekali, minum kopinya dulu," kata Soimah. "Buru-buru Mama, minum kopinya nanti saja di kantor sudah ada," jawab Udin. "Pak, koran paginya gak dibawa," kata Soimah lagi. "Tidak usah Mama, di kantor juga ada," jawab Udin. "Ya sudah deh, kalau gitu cium Mama aja dulu," kata Soimah manja. "Tidak usah Mama, di kantor juga ada," kata Udin. Suatu hari, Udin seorang murid SMA terlambat masuk sekolah. Ia kemudian ditanya oleh gurunya, "Kamu ini kenapa bisa terlambat?" Udin pun menjawab, "Setahu saya Pak, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu." Udin berencana untuk menonton film di bioskop dekat apartemennya. Setelah duduk dan film akan segera diputar, datanglah dua wanita yang duduk di barisan depannya. Namun ketika film diputar, Udin yang sudah antusias ternyata tidak bisa mendengar dialog dalam film karena dua wanita di depannya mengobrol dengan volume suara yang cukup keras. Udin yang merasa jengkel kemudian berusaha menegur kedua wanita tersebut. "Maaf Mbak, saya tidak kedengaran," ucap Udin. "Ya bagus dong gak dengar." "Ini kan percakapan rahasia," jawab salah satu wanita tersebut. Udin dan Soimah sedang berada dalam mobil, menyusuri jalan dalam kota, dan saling mendiamkan karena beberapa menit lalu mereka baru saja beradu argumen. Tak lama, mereka melewati sebuah area persawahan di mana banyak terdapat kambing dan sapi yang sedang merumput. Si Udin menunjuk ke kawanan kambing dan sapi itu sambil berkata sinis kepada si istri, "Saudara-saudaramu tuh?" "Iya," jawab Soimah, "saudara ipar." Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 6 tahun, perihal cita-cita sang anak kelak setelah dewasa. "Kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa nak?" Dengan semangatnya sang anak menjawab, "Aku mau jadi polwan Bu." Dengan tegas ibunya menjawab, "Tidak boleh." Si anak merasa heran lalu mengganti jawabannya. "Kalau tidak boleh jadi polwan, aku mau jadi peragawati saja Bu." Kini si ibu semakin marah, "Apa-apaan kamu, masa mau jadi peragawati?" "Tidak boleh." Si anak mulai merasa takut, lalu menjawab dengan gemetar, "Kenapa semua tidak boleh Bu? Apa aku cuma boleh jadi ibu rumah tangga saja?" Si ibu sekarang tidak marah lagi. Namun ia menangis dan memeluk anaknya dan berkata, "Kamu ini laki-laki Udin." 3 bulan setelah suaminya meninggal, Soimah dijodohkan orang tuanya dengan Udin. Saat malam pertama, Soimah menunggu di tempat tidur sambil selimutan. Saat Udin membuka selimut dia melihat Soimah tanpa busana, tanpa bra, tapi mengenakan sidi warna hitam. Soimah bilang, "Mas Udin, bibirku, tubuhku, dan dadaku milikmu sekarang, tapi maaf mas, yang berpakaian hitam di bawah dia masih berduka cita." Udin mikir sejenak, terus dia bilang, "Gak apa-apa say, tapi sebentar ya, aku mau ke belakang dulu." Udin pergi ke kamar mandi, balik dari kamar mandi.
Dia sudah bugil dan hanya mengenakan kondom berwarna hitam. Sambil nyengir Udin bilang, "Saya yang berpakaian hitam di bawah ini, dia mau menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya." Udin yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah perusahaan, dipanggil ke ruangan direktur. Direktur berkata, "Kamu tahu kenapa dipanggil di sini?" Udin pun menjawab, "Tahu Pak, untuk promosi kerja saya bukan." Direktur berkata lagi, "Kamu belum setahun di sini. Masuk sini kamu jadi tukang antar surat, seminggu kemudian jadi sales, sebulan kemudian kamu saya angkat jadi sales manager, dan setelah 3 bulan kamu saya angkat jadi wakil direktur. Bulan ini saya pensiun kamu gantikan saya ya." "Makasih Pak," kata Udin. "Kamu cuma bilang seperti itu?" tanya direktur. "Loh, Papa kan sudah janji kemarin." "Iya Han," kata Udin. Soimah istri Udin baru pulang dari dokter karena merasa kurang enak badan. Udin pun bertanya, "Mama, sakit apa?" kata dokter. Soimah pun menjawab, "Nggak ada apa-apa, cuma sedikit stres. Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo atau Sydney. Enaknya kita pergi kemana Pak?" "Enaknya kita pergi ke dokter lain saja," jawab Udin. Suatu hari ayah Udin mengundang teman masa SMA untuk makan malam. Temannya itu adalah bekas preman dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tattoo. Udin, yang masih kelas 5 SD, beserta ayah ibunya duduk satu meja makan saat itu. Sejak tamu datang, Udin tidak pernah melepaskan pandangannya dari tangan teman ayahnya yang penuh tato itu. Dari matanya terlihat seakan-akan dia menyimpan tanda tanya besar. Akhirnya dengan penuh kesopanan Udin bertanya kepada teman ayahnya itu, "Maaf ya Om, apakah ibunya Om gak pernah memberi kertas untuk menulis dan menggambar?" Udin, seorang tukang becak asal Madura yang dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu, becak dilarang masuk. "Apa kamu tidak melihat gambar itu?" "Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini," bentak Pak Polisi. "Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya." "Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong berarti boleh masuk," jawab Udin. "Bodoh kamu, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk," bentak Pak Polisi lagi. "Tidak Pak, saya tidak bisa baca, kalau saya bisa membaca maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak begini." Guru bertanya kepada Udin, "Sekalipun bapakmu dulu pernah berdinas di Angkatan Darat, tapi tahun ini ia baru genap berumur 36 tahun, kenapa di dalam karanganmu kok kamu katakan ia pernah ikut dalam perang kemerdekaan?" Udin menjawab, "Kalau begitu seharusnya itu adalah kakekku, bukan dia." Guru berkata lebih lanjut, "Kamu tentu telah salah menulis, judul karanganmu adalah, Bapakku di Tengah Peperangan." "Oh, itu begini Bu Guru. Karena karangan itu memang ditulis oleh bapakku." Pada suatu hari ada seorang lelaki paruh baya sedang mengemis di pinggir jalan, tak lama datang seorang yang bernama Udin lagi berjalan menuju arah pengemis. "Nah sedekahnya nak, bapak minta sedekah." Udin pun ngambil uang di saku celana dan cuma ada 10.000, "Tolong kembaliannya 7.000 Pak." Pengemis pun, "Cari-cari uang kembalian, nih nak kembaliannya." "Loh kok 8.000 Pak?" kata Udin. "Tidak apa-apa nak, hitung-hitung sedekah." Udin yang baru dapat THR berniat membelikan ceweknya iPad di toko. "Berapa harga iPad itu Mbak?" 5 juta Pak. "Kalau harga iPad 2? 6 juta. Kalau Galaxy Tab 1 yang itu? 3 juta. Kalau yang Galaxy 2? Kalau itu 4 juta. Wah mahal-mahal ya, ada tablet yang murah nggak Mbak?" "Ada, Parames mau. 2.000 dapat 4 tablet." Suatu hari di dalam kelas guru bertanya kepada muridnya, "Dilah cita-cita kamu apa?" "Jadi polisi Bu, kalau ada penjahat yang ganggu ibu aku bisa menembak dan nangkap mereka. Gratis untuk ibu." "Dilah ibu jadi terharu, Ferdi kamu jadi apa?" "Jadi dokter Bu, kalau penjahat melukai ibu bisa kurawat, buat ibu gratis." "Ibu jadi sangat terharu, kalau kamu Udin, mau jadi apa?" "Tukang gali kubur Bu."
Kalau Dilah tidak berhasil menangkap dan penjahat berhasil melukai ibu, lalu Ferdi gak berhasil merawat ibu dan ibu meninggal. Ku sediain kuburan. Gratis tis untuk ibu. Sepulang sekolah, Udin menemukan dompet di jalan menuju rumahnya. Dikarenakan Udin adalah anak yang jujur, dompet tersebut diantarkan ke alamat pemiliknya yang ternyata tetangga sebelah rumahnya. "Pak Haji, ini dompet Bapak bukan?" tanya Udin sambil menunjukkan dompet yang baru ditemukannya. "Betul, itu dompet saya yang hilang. Saya cari di mana-mana tidak ketemu." "Kamu nemuinnya di mana, Din?" "Itu di bawah pohon mangga, depan rumah Pak Hakim." Setelah diterima dompet itu dibuka oleh Pak Haji Sobirin. Tidak ada yang hilang dan uangnya masih utuh 100.000, namun entah kenapa wajah Pak Haji terlihat bingung. "Tidak ada yang hilang, tapi uang saya itu 100.000 satu lembar, kok sekarang jadi 10.000 10 lembar?" "Oh itu, tadi sebelum kesini saya tukarkan di warung. Soalnya kemarin saya juga nemuin dompet di jalan. Pas saya antar ke yang punya, saya nggak dapat persenan. Alasannya karena tidak ada uang receh." Udin dan Joko, dua orang yang sudah mati, ditanya malaikat penjaga gerbang sebelum masuk ke alam baka. Malaikat pun bertanya kepada Udin, "Kenapa kamu ada di sini?" Udin pun menjawab, "Sewaktu saya di kantor, saya diberitahu tetangga kalau istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain di apartemen saya. Karena itu saya langsung ngebut pulang. Sampai di rumah saya obrak-abrik seluruh kamar mencari laki-laki itu. Marah nggak ketemu, saya lempar apa saja yang saya temukan keluar jendela, termasuk koper yang ada di samping tempat tidur. Saking emosinya saya kena serangan jantung." "Oh begitu, kalau kamu Joko?" Saya ada di dalam koper yang dibuang tadi." Polisi bertanya pada Udin, "Bagaimana kejadiannya kamu bisa menabrak orang dalam waktu kecelakaan mobil itu?" Udin pun menjawab, "Pas saya ngendarain mobil, kecepatannya mencapai 95 km per jam. Pas sampai di pertigaan saya sadar kalau remnya blong. Di belokan kiri ada dua orang pria, dan di kanan ada pesta ulang tahun Manula. Kalau Bapak polisi jadi saya, Bapak pilih yang mana?" Polisi pun menjawab, "Saya pilih ke kiri, korbannya bakalan lebih sedikit." "Iya gitu juga sih Pak, saya mikirnya," kata Udin. Polisi pun dengan heran bertanya lagi, "Terus kenapa orang yang pada ulang tahun kena juga?" "Nah pas saya pilih nabrak dua orang yang di kiri, yang ketabrak cuman satu orang. Satu lagi lari ke arah pesta. Ya udah Pak, saya kejar itu orang sampai ke pesta ultah." Soimah baru saja diterima sebagai guru bimbingan konseling di sebuah sekolah. Suatu hari dia melihat si Udin berdiri sendirian di pinggir lapangan belakang sekolah, sementara ada murid yang lain sedang asyik bermain bola di tengah lapangan. Karena merasa kasihan, Soimah mendekat dan menyapa dengan ramah. "Hai Udin, bolehkah Bu Guru menemani kamu?" "Iya boleh Bu," Udin menjawab. Tapi pandangan mata anak itu masih tertuju pada teman-temannya di tengah lapangan. Anak ini kasihan sekali. Pasti dia ingin ikut bermain, pikir Soimah. Sebagai guru bimbingan konseling yang baik, Soimah ingin tahu masalah apa yang membuat Udin menyendiri seperti itu. Soimah pun bertanya, "Kenapa kamu berdiri di sini sendirian Udin?" Udin pun menjawab, "Saya sedang jadi kiper Bu." Dalam keadaan lapar, Udin masuk ke sebuah rumah makan. Ia memesan ayam goreng. Tak lama kemudian sebuah ayam goreng utuh tersaji. Baru saja Udin hendak memegangnya, seorang pelayan datang tergopoh-gopoh. "Maaf Mas, kami salah menyajikan. Ayam goreng ini pesanan Bapak pelanggan yang di sana," kata pelayan sambil menunjuk seorang pria berbadan kekar dan berwajah preman. Akan tetapi karena sudah terlanjur lapar, Udin ngotot bahwa ayam goreng itu adalah haknya. Pria bertampang preman itu segera menghampiri meja Udin dan menggertaknya. "Awas kalau kamu berani menyentuh ayam itu. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam goreng itu, akan aku lakukan kepadamu. Kamu potong kaki ayam itu, aku potong kakimu. Kamu putus lehernya, aku putus lehermu." Mendengar ancaman seperti itu, Udin hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Silahkan. Siapa takut?" Lalu Udin segera mengangkat ayam goreng itu dan menjilat pantatnya. Di hari pertama masuk sekolah Udin mendapat hukuman dari gurunya karena datang terlambat dengan berlari mengelilingi ruangan kelas sebanyak 2 kali.
Setelah itu, Udin dipanggil berdiri di depan kelas menghadap teman-temannya. Dengan nafas masih tersengal-sengal Udin mengikuti perintah gurunya. Coba sekarang ceritakan kepada kami semua, kenapa kamu datang terlambat masuk sekolah di hari pertama ini? Maaf Pak, maaf teman-teman, tadi Mamak sama Bapak berantem di rumah, jawab Udin dengan polosnya. Terus kamu tungguin kedua orang tua selesai berantem? Tanya sang guru dengan penasaran. Saya tunggu sepatunya Pak. Yang kiri dipegang Mamak, yang kanan dipegang Bapak. Pada suatu hari Udin datang ke tempat praktek psikiater ternama. Dengan penuh emosi dan jengkel Udin menceritakan semua yang berkaitan dengan istrinya kepada psikiater tersebut. Dan dengan tenang psikiater ternama tersebut menangani kliennya. Gimana saya tidak emosi dok? Istri saya memang cantik dan seksi, tapi bodohnya setengah mati. Tapi dari hasil analisa saya selama ini, kalau kalian berdua merupakan pasangan yang saling berjodoh, jawab psikiater santai. Kok bisa? Maksudnya dokter gimana? Begini, Bapak mau menikah dengan istri karena penampilannya yang cantik dan seksi. Sementara istri Bapak mau menikah dengan Anda karena memang bodohnya setengah mati. Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. Hati-hati periksanya ya dok, saya masih perawan loh. Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Suatu malam, Udin yang sudah berusia 85 tahun telpon ke dokter pribadinya. Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya. Setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya langsung nyala sendiri begitu saya buka pintunya. Sang dokter menjawab, Mbah istirahat saja deh, nanti saya perbaiki. Kata si dokter, mencoba menenangkan Udin. Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon keluarga si Udin, dan yang ngangkat putri bungsunya, Soimah namanya. Halo Dik Soimah, tadi mbahmu memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintunya dibuka. Apa memang kamar mandi dipasang lampu otomatis? Mendengar hal ini, Soimah langsung berteriak, Mamah, Kakak, Embok Ijah, Papa kencing di kulkas lagi tuh.